Kadang dia lagi keluar kota, yang di sini rumah istrinya suruh sini nyariin saya, Mas. Iya. Tanya Sapang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Anon. Terima kasih Prof. Adi, Ketua Senat Akademik UNS untuk pengarahan tadi Kemudian acara yang berikutnya adalah siapa? Dan pengarahan dari Prof. yang sekaligus memimpin rapat untuk ronde kedua pada hari ini. Untuk ujian ini yang mimpin siapa? Dari pihak TU saya hanya diberikan itu, Pak, pengujinya yang kami hormati Pak Hari, Pak Puji, Pak Isharyanto, dan Pak Rustam Haji. Untuk susunannya belum diberitahu atau diinformasikan. Ari Handono Ramelan, Bapak Buta, Saya pembimbing toh? Akademik Iya, Pak, pembimbing. Berarti belum, bukan saya. Mungkin Prof. Pujiono ya. Sudah masuk belum ya beliau? Panitia Eko yang diketuai oleh Prof. Mahendra bersama Prof. Starno. Karena baru menerima proposal Anon setengah jam yang lalu. Karena kemarin sekitar 1 minggu yang lalu sudah saya kirimkan ke mknuns.gmail.com itu, Pak. Itu. Baik, saya menunggu ya, karena saya juga bersamaan dengan rapat Senat Akademik Universitas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pejabat nasional, Bapak Prof. Dr. Untuk Pak Hari Purwadi izin Ketua tidak Komisi bisa Aparatur ujian Sipil karena Negara. sedang riset di luar Saya buka di kota. website-nya tuh website institusional Oke, baik Pak, siap. nasional bawah semuanya. Ini nanti sebenarnya awalnya kita seperti yang sebelumnya waktu di PIC-nya Prof. Ari itu Bandari, kita akan memaparkan draft dulu, kemudian sumber, kemudian akan draft terkininya. Assalamualaikum Prof. Draft Puji, terkininya dan baru kita Dr. lanjut. Rustam Haji. Yang Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Rustam, Ais. keputusan Mendiknas RI. Monggo Prof. Puji memulai. Pak Hari izin keluar kota. Ketuanya Pak. Ketua ini, saya pembimbing ini. Pak Rustam, selamat pagi. UMS dan turunannya belum ada. Pak Rustam. Baru pertama kali. Pak Rustam Haji. Pak Rustam Haji belum nyambung. Tadi sudah Pak di awal, cuman sekarang belum kembali. PRGS policy tadi udah masuk tadi. Baik, kita mulai sambil nunggu Pak Rustam Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Isarianto selaku penguji dan sekaligus pembimbing. Yang saya hormati Pak Rustam Haji, baru mungkin ada urusan sebentar, nanti gabung. Juga Pak Hari, tapi Pak Hari ini pas izin ya. Hari ini kita diberi tugas untuk menguji Saudara Anon Sakai dengan judul rencana tesis adalah kewenangan dan kedudukan National Dispute
Resolution Chamber dalam penyelesaian sengketa industri sepak bola profesional. Baik, Mas Anon sudah siap? Halo, Anon, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan sebelum memulai, saya persilahkan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sudah, Prof. Oke, kalau sudah silakan presentasi selama-lamanya 15 menit ya, Mas Anon. Silakan untuk presentasi. Saya persilahkan, Mas. Baik, sebelumnya suara saya bisa didengar nggih, Bapak atau teman-teman semua? Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam-salam baik lainnya. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Puji selaku Ketua ataupun penguji dalam seminar proposal pagi hari ini. Kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Isharyanto dan Bapak Rustam Aji sebagai pembimbing ataupun penguji. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih juga kepada staf TU karena telah mempersiapkan seminar secara virtual. Dan yang terakhir, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang telah berkenan hadir melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini. Nah, pada seminar pagi hari ini, saya, Anon Sakae, akan mengangkat tema terkait kewenangan dan kedudukan National Dispute Resolution Chamber dalam penyelesaian sengketa industri sepak bola profesional. Setidaknya dalam latar belakang ini terdapat 4 hal penting. Pertama yaitu terkait isu hukum, selanjutnya kasus atau case, lalu urgensi dan ekses. Sebelum lebih jauh membahas tentang latar belakang, perlu diketahui oleh teman-teman semua terkait dengan definisi ataupun pemain sepak bola profesional tersebut. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 15 UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, di mana olahragawan profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Nah, terkait status hukum dari pemain sepak bola itu sendiri, mayoritas di Indonesia merujuk pada pasal 1 angka 2 dan 3 UU nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun hal ini masih menjadi beberapa tafsir karena di satu sisi pemain sepak bola juga menjadi salah satu aset karena memiliki nilai jual tersendiri ketika pemain tersebut mempunyai harga yang tinggi. Kita bisa lihat di Eropa sendiri suatu harga pemain mampu mencapai miliar bahkan triliunan. Nah, dalam bentuk perjanjian kerja pemain sepak bola, mayoritas di Indonesia merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata, di mana tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Nah, seluruh regulasi operator ataupun perjalanan sepak bola profesional di Indonesia, yaitu di bawah naungan PSSI atau sering disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Dasar hukum dari PSSI itu sendiri terdapat pada pasal 2 ayat 2 Statuta PSSI 2008. PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, dalam menjalankan kewenangannya, PSSI terdapat yang namanya asas Lex Sportiva. Memang asas Lex Sportiva masih tergolong jarang ataupun masih terlalu belum familiar di Indonesia karena hal ini juga belum digali secara menyeluruh oleh beberapa akademisi, terutama Fakultas Hukum. Lex Sportiva dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga atau komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga itu sendiri tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa adanya intervensi dari hukum internasional. Sedangkan untuk seluruh pengoperasian
di Indonesia dijalankan oleh induk organisasi PSSI. PSSI mengeluarkan atau memiliki lembaga baru, yaitu bernama National Dispute Resolution Chamber, yaitu sebuah lembaga penyelesaian hukum atau Badan Peradilan Arbitrase Nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Dasar hukum tersebut termaktub pada pasal 1 ayat 7 Peraturan PSSI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia. Nah, untuk penyelesaian sengketa ini, PSSI atau NDRC tersebut mempunyai rule of the game sendiri yang dipegang penuh oleh PSSI itu sendiri, atau dengan kata lain NDRC ini merupakan leg spesialisnya PSSI untuk menyelesaikan seluruh sengketa terkait pemain dengan pemain, klub dengan klub, atau klub dengan pemain. Nah, seperti itu. Sehingga hukum positif Indonesia tidak dapat melakukan intervensi ataupun campur tangan di dalam penyelesaian sengketa tersebut karena adanya lex sportiva atau adanya asas lex sportiva. Nah, seluruh kompetisi profesional tidak dikuasai oleh negara. Jika Indonesia atau melalui pemerintahnya melakukan intervensi terhadap sebuah penyelesaian hukum di PSSI itu sendiri, tentu dapat membuat keanggotaan PSSI itu sendiri dibekukan oleh FIFA. Pernah Indonesia dibekukan oleh FIFA kalau tidak salah pada tahun 2013-2014 di mana Bapak Imam Nahrawi selaku Menpora melakukan campur tangan terhadap pemilihan ketua umum atau penyelenggaraan kompetisi. Nah, lantas muncul berbagai pertanyaan bagaimana mungkin negara yang berdaulat itu tidak memiliki daulat untuk masuk ke dalam dunia sepak bola itu sendiri. Atau dengan kata lain, Indonesia yang memiliki hukum positifnya tidak boleh melakukan intervensi terhadap aturan atau law of the game FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepak bola dunia. Nah, untuk memperjelas dari latar belakang penelitian ini, penulis mengambil kasus dari penunggakan gaji pemain oleh klub PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru mempunyai tunggakan gaji pemain sekitar 781 juta rupiah terhadap 20 pemainnya. Nah, manajemen akan melakukan pembayaran dengan memanfaatkan subsidi klub Liga 2 sebesar 1,150 miliar. Artinya PSPS tersebut akan membayar dari subsidi dari PT LIB atau Liga Indonesia Baru yang ditunjuk oleh PSSI selaku operator. Nah, PSPS tidak mendapatkan rekomendasi dalam mengikuti kompetisi sepak bola profesional di tahun 2019 karena adanya penunggakan gaji pemain yang dilakukan oleh klub tersebut terhadap 20 pemain itu. Nah, PSPS Pekanbaru tetap tampil meskipun BOPI dan NDRC tersebut telah memutuskan atau merekomendasikan kepada PSSI agar PSPS tidak tampil. Nyatanya PSPS bisa tampil. Nah, hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan lagi. Kalau bisa diibaratkan, mau ruangannya bersih, sapunya kotor. Mau sepak bolanya profesional, lembaga yang menjalankannya sendiri juga belum profesional. Tentu hal ini membuat prestasi Indonesia ataupun klub-klub di Indonesia menjadi stagnan. Nah, timbul pertanyaan besar lagi, bagaimana peran dan fungsi NDRC ini, lantas bagaimana kewenangan dan kedudukannya, apa solusi hukum tentang kasus tersebut. Memang permasalahan gaji di Indonesia terhadap pemain sepak bola ini merupakan masalah klasik dan terus berulang. Bisa dilihat teman-teman semua ketika search di Google pasti banyak kasus-kasus penunggakan gaji pemain oleh klub Indonesia seperti yang terdapat di slide. Nah, merujuk pada tujuan hukum yang dicetuskan oleh Bapak Gustav Rehbroek, tentunya dalam tujuan hukum itu terdapat 3 hal penting. Pertama yaitu keadilan hukum. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Selanjutnya terkait kemanfaatan hukum, dengan kata lain, bagaimana menilai suatu kebijakan publik tersebut mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Dalam hal ini tentunya kepada para pemain yang mengalami penunggakan gaji pemain. Nah,
terakhir yaitu terdapat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sebuah keadilan. Nah, bagaimana mengkaji kewenangan dan kedudukan NDRC sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan hukum dalam industri sepak bola profesional ini independen atau tidak? Apakah NDRC mempunyai kewenangan yang cukup menjadi penengah atau pengambil keputusan yang diusulkan terkait dengan kelembagaan? Tentunya harus ada MONEF atau yang sering disebut monitoring dan evaluasi. Berkenaan dengan pentingnya penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana suatu negara yang berdaulat seperti Indonesia, ternyata hukum positifnya tidak bisa berlaku dalam persepakbolaan di bawah naungan FIFA atau PSSI itu sendiri. Baik, untuk latar belakang, mungkin seperti ini ringkasannya terkait isu hukum, kasus, urgensi, ataupun ekses. Berikutnya yaitu terkait rumusan masalah. Pertama yaitu bagaimanakah kewenangan dan kedudukan NDRC sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa hukum dalam industri sepak bola profesional. Kedua, apakah peran dan fungsi NDRC telah dijalankan dengan baik untuk penyelesaian sengketa industri sepak bola dalam kasus penunggakan gaji pemain profesional. Ketiga, apakah solusi hukum yang ideal untuk mendukung peran NDRC dalam penyelesaian sengketa industri sepak bola dalam hal kasus penunggakan gaji pemain profesional. Baik, untuk tujuan penelitian, pertama ada tujuan penelitian objektif, selanjutnya ada tujuan penelitian subjektif. Manfaat penelitian, pertama yaitu manfaat penelitian teoretis, dan yang kedua adalah manfaat penelitian praktis. Untuk landasan teori dalam penelitian ini, penulis pertama menggunakan yaitu namanya teori pluralisme hukum. Teori pluralisme hukum memandang terdapat eksistensi sistem hukum ketiga setelah hukum nasional dan hukum internasional, yaitu sistem hukum transnasional. Hukum transnasional dibentuk oleh komunitas internasional, bukan negara atau international society, dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif. FIFA dalam hal ini sangat baik atau sangat mewakili contoh sistem hukum ketiga tersebut. Berikutnya yaitu terkait teori manfaat, penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga di samping keadilan dan kepastian hukum. Berikutnya yaitu terkait teori kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Baik, untuk kerangka berpikir, pertama yaitu mengetahui kewenangan dan kedudukan NDRC itu, selanjutnya yaitu di bawahnya ada FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola profesional di Indonesia, di dunia. Selanjutnya PSSI sebagai organisasi yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya yaitu melahirkan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yaitu bernama NDRC untuk mengetahui peran dan fungsinya, untuk mengetahui kendala dan upayanya, dan implikasi asas lex sportiva dalam sistem hukum Indonesia. Baik, dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian menurut Surjono Sukanto. Untuk pendekatan penelitian ilmiah, yaitu yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan peraturan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Nah, jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Nah, untuk pendekatan penelitian dalam seminar proposal ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial dan real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Baik, untuk sumber data yaitu data primer dan data sekunder, antara lain seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005, nomor 3 tahun 2005 tentang SKN, lalu PP nomor 18 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, selanjutnya bahan sekunder hukum lainnya. Baik, untuk
berikutnya yaitu terkait bahan hukum yang dikumpulkan, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Selanjutnya, teknik analisis, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis. Lalu, mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan ataupun yang berkaitan dengan peran dan fungsi NDRC. Ketiga, analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah dianalisis data selesai, maka hasil akan disajikan secara deskriptif. Terakhir, dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Nah, untuk sistematika penulisan pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir penutup. Untuk jangka waktu antara lain seperti ini, pengajuan judul, penyusunan rencana penelitian, seminar rencana penelitian, pengelolaan data dan analisis data, dan yang terakhir penulisan laporan akhir. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa dalam penelitian ini belum ada penelitian terdahulu, mungkin bisa ditambahkan dalam pembahasan berikutnya. Sedikit mengutip dari salah satu pegawai hukum Indonesia, sebagai kaum terdidik, kita semua terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga hukum menjadi sebuah budaya. Adnan Buyung Nasution. Baik, itu saja. Itu dulu pembahasan latar belakang dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Prof. Puji. Monggo, Prof. Baik, Mas Anon. Waktu berikutnya saya persilahkan kepada Pak Rustamaji. Halo, Pak Rustamaji. Halo, Pak Rustamaji. Pak Rustamaji. Oke. Sebentar, Prof. Ini saya berbarengan dengan uji S2, jadi mungkin dilompati dulu, Prof. Baik, saya dulu, ya. Siap, Prof. Kira-kira habis saya nanti baru Pak Rustamaji. Baik. Mas Anon Sakai, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya ini saya tanya aja. Problem utamanya apa ini, Mas? Problem utamanya ya. Kenapa menarik? Terkait kenapa menarik menulis ini? Terkait kewenangan dan kedudukan NDRC tersebut, Prof. Jadi di dalam menjalankannya itu terdapat asas lex sportiva tadi, di mana tidak bolehnya campur tangan dari hukum positif Indonesia terhadap penyelesaian sengketa ini. Kalau saya Bentar. Yang betul kedudukan dan kewenangan atau kewenangan dan kedudukan? Bentar, Prof. Kewenangan dan kedudukan. Kewenangan dan kedudukan. Jadi gimana? Penjelasannya gimana? Berarti punya kewenangan dulu, baru kemudian setelah punya kedudukan atau? Kewenangannya dulu, setelah itu terkait kedudukannya. Seperti itu mungkin, Prof. Itu ada anunya enggak? Ada referensi hukumnya ya, Pak? Bahwa harus menyebut kewenangan dulu, baru kemudian kedudukan. Belum, Prof. Karena hal ini terkait. Nah, asumsi dasar kan orang punya kewenangan karena punya apa? Kedudukan. Nah, berarti kan mestinya begitu kan. Jadi kamu ulas kedudukan dulu. Nah, jadi kedudukan dulu, baru kan kemudian bicara soal kewenangan. Kita tidak bisa membicarakan kewenangan tanpa tahu sebenarnya dia legal sitting-nya itu seperti apa. Gitu. Makanya bicara soal kedudukannya dulu, baru kemudian bicara soal kewenangan. Itu pertama. Nah,
Kalau sebenarnya kalau bicara itu kan sudah jelas kan, ada peraturan PSSI yang mengatur tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau NDRC itu. Itu di sana kan jelas, mulai dari definisi sampai kemudian penanganan sengketa itu kan jurisdiksinya juga. Nah, itu kan juga sudah ada. Ada. Gimana? Di peraturan PSSI tadi tersebut, Bro. Di mana Nah, ya itu kan sudah ada kan. Jadi Sudah. kenapa harus dipermasalahkan soal kedudukan ini? Nah, pertama itu begini, Bro. Kalau merujuk pada kasus pemain PSPS tersebut, NDRC ini Enggak, kita bicara soal aturannya coba. Yang bermasalah dalam aturannya apa? Sebelum kita bicara soal pelaksanaannya. Nah, jadi aturan yang sudah dibuat oleh PSSI kan sudah jelas nih. Itu aturannya mulai dari definisi, terus jurisdiksi, bahkan klausulanya juga disebut dan seterusnya. Nah, itu yang belum jelas dalam peraturannya itu apa sebenarnya? kalau merujuk pada peraturan FIFA-nya, Prof, itu di suatu negara FIFA itu NDRC ini belum termasuk atau belum dimasukkan ke dalam sistem keolahragaan nasional atau SKN yang baru akan direvisi. Nah, seperti itu. Jadi NDRC ini istilahnya belum dimasukkan ke UU SKN itu, Bro, yang ada pada tahun 2005 itu. Enggak. Anda mau melihat soal kedudukan itu dari aturan apa? Coba. Aturan PSSI Kenapa tersebut. jadi dari apa? Mau lihat kedudukannya dari apa? Dari aturan yang dibuat PSSI atau peraturan FIFA atau kemudian apa? Karena saya lihat kan kalau di bahan hukumnya kan tidak ada tuh bahan hukum yang kemudian termasuk kalau Anda lihat di metode panjenengan ya, Mas, itu kan bahan hukumnya nggak ada yang disebut tadi. Anda kan hanya menyebut UUD 45, terus Undang-Undang SKN, ya, terus bahkan Undang-Undang PHI, terus Undang-Undang Penyelenggaraan Keolahragaan. Nah, tapi aturan yang PSSI tentang pembentukan NDRC itu tidak disebut, bahkan kemudian statuta FIFA-nya yang terkait ini juga tidak disebut. Gimana? Mau lihatnya dari sisi apa? Nah, kalau itu saya berpikirnya dalam penelitian itu saya masukkan ke dalam bahan hukum sekunder tadi, Bro. Bahan hukum yang lain-lain tadi. Enggak ya, kan bahan hukum sekunder itu enggak ada loh di situ kan. Siap. Nah, makanya ini problem kedudukan itu apa sebenarnya? Kenapa kemudian dipersoalkan misalnya? Karena di latar belakang kan tidak mengulas soal problemnya sebenarnya. Jadi hanya kemudian soal ada aturan FIFA-nya, tidak problem kedudukan maksud saya ya. Kalau kita hanya tapi ini soal kenapa kemudian dilaksanakannya itu kemudian tidak ditaati oleh apa namanya? Oleh PSSI kan gitu. Sehingga menurut saya begini, kedudukan itu harusnya selesai di latar belakang. Jadi Anda selesaikan bahwa kedudukan itu misalnya bicara soal NDRC ini adalah instrumen legal yang merupakan amanat FIFA dan seterusnya. Nah, itu yang harus kemudian muncul kan, amanat FIFA. Karena kan FIFA itu kan seperti negara sendiri kan, Mas Anon. Iya. Nah, bahkan kan mereka tidak tunduk pada bahkan hukum nasional. Kalau kemudian ada hukum nasional, pemerintah intervensi, justru kemudian kan yang bermasalah adalah nanti
kita bisa kena ban kan. Kena ban kayak kasusnya dulu ketika Imam Nahrawi yang kemudian tadi Anda sebut tadi kan bisa sebut situ. Nah, makanya mungkin kedudukan itu Mas Anon bisa ulas di latar belakang bahwa kedudukannya sudah fix seperti ini. Nah, tinggal kemudian yang dipersoalkan itu adalah problem kewenangan ini ya. Jadi kewenangan dan kedudukan itu sudah bagian yang kemudian tidak usah dijelaskan itu, karena memang itu sudah ada di aturan-aturan yang dibuat oleh PSSI itu. Nah, itu mungkin itu. Nah, tinggal kemudian problemnya itu. Problem kenapa NDRC itu belum kemudian belum kemudian berfungsi optimal gitu, atau rekomendasi yang atau putusan yang kemudian dibuat oleh NDRC tidak dijalankan dengan baik oleh PSSI. Nah, itu problemnya apa? Nah, itu kan jadi kan soal problem aja di situ kan, bottleneck-nya kan di sana. Jadi tidak dilaksanakannya putusannya itu. Nah, baru kemudian bicara solusi. Nah, itu komentar saya di latar belakang dan rumusan masalah. Termasuk tadi metode diperbaiki sedikit yang itu ya. Nah, sehingga nanti mungkin lebih fokus dua saja rumusan masalahnya itu. Soal kenapa peran dan fungsi NDRI itu tadi tidak bisa berfungsi maksimal atau putusannya tidak bisa dijalankan oleh PSSI misalnya. Terus baru yang kedua solusi hukum yang ideal itu. Itu Mas yang catatan saya. Oke, terus pertanyaan berikutnya Mas. Kalau ada Bauri NDRC ini kan kita juga ada Baki, ada Bauri. Benar kan? Betul, Bro. Iya. Nah, bedanya apa? Baki, Bauri, NDRC itu apa? Walaupun sebenarnya kan sederhana. Ini pertanyaan sederhana saja. Baik. Untuk Bauri, Badan Penyelesaian Sengketa Olahraga itu kalau yang Baki itu terkait penyelesaian sengketa olahraga yang umum, Prof. Nah, sedangkan NDRC ini merupakan salah satu lembaga yang khusus untuk permasalahan sepak bola. Kebetulan, kalau tidak salah beberapa waktu lalu, BOPI itu kan sudah apa istilahnya, dinonaktifkan oleh Bapak Jokowi, Badan Organisasi Olahraga Profesional itu, Prof. Jadi kalau Baki ataupun Bauri itu terkait sengketa hukum olahraga yang umum, kalau NDRC ini merupakan lembaga khusus yang istilahnya khusus untuk sepak bola itu sendiri, Prof. Mungkin seperti itu. Nah, yang saya tanyakan lanjutan begini, boleh nggak misalnya nanti dalam perjalanannya, misalnya saya pengurus Persis nih, saya kontrak pemain, tapi saya menunjuknya bukan NDRC, saya menunjuknya penyelesaian sengketanya pakai Bauri, gimana? Bisa, Prof. Cuman kalau menurut saya bisa, cuman kalau saya membaca di beberapa salah satu narasumber itu lebih mengutamakan kepada NDRC ini, karena hal ini kan memiliki peraturan khusus dari PSSI itu sendiri, Prof. Jadi PSSI ini mempunyai peraturan yang di mana klub tersebut lebih mengutamakan kepada NDRC tersebut. Bisa aturannya apa, alasannya apa, terus kalau nggak bisa alasannya apa. Nah, saya mohon izin kalau yang itu belum mempelajari secara penuh, Prof. Oke, nanti berarti statutanya PSSI yang tentang pembentukan NDRC Anda baca ya. Baik, Prof. Kan itu dijelaskan di pasal 3 itu kan jelas itu. Jadi setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran, ketentuan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah harus dan wajib disampaikan kepada untuk diperiksa dan diputus oleh NDRC Indonesia. Jadi sudah sifatnya itu kan sudah harus gitu. Ini kan semacam imperatif ya. Jadi untuk di kontrak-kontrak pemain dengan klub itu harus kemudian mencantumkan
model resolusi sengketanya dengan NDRC ini, melalui NDRC ini. Nah, itu yang kemudian harus Anda sejak awal itu mungkin dimunculkan juga, bahwa NDRC itu di klausula itu sudah jelas bahwa itu adalah lembaga yang kemudian direkomendasikan secara imperatif oleh PSSI untuk menjadi model rule penyelesaian sengketa antara pemain dengan klub, ya, entah itu kaitannya dengan kontrak profesional, kontrak latihan, atau kontrak-kontrak yang lainnya. Nah, itu di awal juga harus fix dulu bahwa ini kan sebenarnya sudah firm gitu loh, bahwa kedudukannya itu sangat imperatif sekali sebenarnya. Kayak misalnya di arbitrase itu harus ada namanya ketentuannya code limitation. Nah, ini seperti ketentuan out of code limitation sebenarnya. Jadi kayak arbitration limitation. Jadi pembatasan arbitrasenya mau tidak mau harus melalui NDRC. Nah, harusnya kan begitu. Itu ya Mas. Sehingga ini di awal ketika kemudian dimunculkan bahwa ini sudah ada klausula ini, maka ya tidak perlu bahwa kalau ke Bauri, ke Baki itu ya salah harusnya. Karena klub bola ya harus tunduk pada PSSI, sedangkan PSSI sudah dengan jelas itu menyatakan bahwa harus ada klausula arbitrase yang menyatakan penyelesaian sengketa mereka harus tunduk pada jurisdiksi NDRC misalnya. Itu ya. Ya, misalnya gitu. Nanti tolong dibaca-baca lagi ketentuannya. Nah, terus yang lainnya ini saran saja untuk tulisan tolong nanti diperbaiki ya Mas. Tata tulis. Jadi mulai dari spasinya, terus juga kemudian konsistensi penulisan footnote, terus juga redaksional. Ini saya temukan masih banyak yang salah ketik. Terus kapan itu 1 spasi, kapan itu 1,5 spasi ketika kutipan langsung. Jadi 1 spasi itu adalah ketika 5 baris ke atas. Kalau enggak 5 baris ke atas ya enggak usah 1 spasi. Terus juga cetak miring, terus penulisan undang-undang itu tolong ditepatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bakunya. Oke, Mas Anon, semoga tetap semangat dan bisa kemudian proses-proses berikutnya. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Pak Rustam Haji. Monggo Pak Rustam Haji. Selamat pagi Pak Rustam. Selamat pagi, Halo, Bro. Pak Rustam. Iya, monggo. Sampun nggih. Siap. Terima kasih, Bro. Mohon maaf, Bro, tadi barengan sama Iya, saya lihat MKN. ternyata laporan dari Pak Wahyono nguji juga Mbak Marina. Itu angkatan lama, Pak. Sudah 4 tahun kuliah S2. Wah, itu harus dicek apakah aktif atau tidak statusnya. Jangan-jangan nggak aktif atau hilang nanti. Mas Anon aktif ya ini ya statusnya ya? Alhamdulillah aktif Pak. Oh iya. Masih angkatan 2019 nih. Oh iya. Iya Pak. Baik, terima kasih Prof. Haji. Dan juga ada Pak Isarianto. Satu lagi siapa tadi Mas Anon? Pak Hari Purwadi. Pak Hari Purwadi. Iya. Beliau belum hadir ya? Beliau berhalangan hadir karena ada penelitian riset di luar kota, Pak. Oh iya. Karena di ruang ujian sebelah juga nggak hadir beliau. Saya pikir ke samping sini ternyata nggak ada juga. Baik, Mas Anon ya. Jadi masuk kajian-kajian Lex Sportiva, sesuatu yang khusus dan seakan-akan menjadi rezim hukum baru karena meskipun ini kan kalau dalam dunia persepak bolaan seperti yang mungkin kita kenal bahwa pemerintah tidak boleh turut campur kan gitu prinsip awalnya ya. Nah, ketika kemudian seakan-akan kan sepak bola itu punya hukumnya sendiri, kemudian punya lembaga-lembaga khusus sendiri, sehingga badan-badan penyelesaian sengketa di luar litigasi, di luar pengadilan itu ya juga diciptakan sendiri kan begitu seakan-akan.
Jadi lepas sama sekali dari sistem peradilan di nasional kan begitu ya. Nah, baik. Pertanyaan saya begini, Mas. Ini untuk mengembangkan, ini karena masih proposal ya. Jadi banyak asupan masukan lebih bagus gitu. Jadi kan ini berkaitan dengan NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum, tetapi ini sengketa hukumnya pada konteks litigasi atau non litigasi kalau begitu, Mas? Pertanyaan dasarnya ini. Terkait kontrak pemain sepak bola tadi, Pak, yang mengalami penunggakan. Ya. Non litigasi. Non litigasi. Berarti di luar persidangan ini ya, di luar apa namanya? Proses persidangan perdata kalau seperti ini ya berarti ya. Iya. Jadi prinsipnya kan kesepakatan bersama, cuma mediatornya, lembaga penengahnya itu adalah NDRC. Iya. Oke, kalau NDRC ini posisinya di setiap negara ada sebagai kepanjangan dari hukum-hukum ala FIFA tadi atau bagaimana? Atau terpusat di negara tertentu? Untuk NDRC itu sendiri terdapat di beberapa negara karena NDRC ini merupakan salah satu pilot project dari FIFA tersebut untuk istilahnya memperkecil sengketa-sengketa masalah hukum ini. Kalau di internasional sendiri FIFA itu ada yang namanya CAS itu, Pak. Criminal Art, apa itu? Pokoknya CAS gitu, Pak, tulisannya dan penjelasannya. Cuma saya lupa. Kok sampai kriminal itu apa maksudnya? Bukan, Pak. Pokoknya kalau nggak salah CAS gitu, Pak. Badan Penyelesaian Sengketanya. Itu merupakan induk tertinggi Badan Penyelesaian Sengketa dari FIFA, cuman kalau NDRC ini daripada waktunya atau biayanya nanti lama, nah di Indonesia tersebut terdapat yang namanya induk NDRC. Nah, seperti itu, Pak. Maksud Anda Court of Arbitration for Sport ya? Yes, betul itu, Pak. Mohon maaf. Yes, yes, no, yes, no. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau kriminal ya ini bal-balan kok kriminal gimana? Kalau kriminal ya ditangkap polisi, Mas. Tapi kalau case atau Court of Arbitration for Sport dari FIFA itu kan kemudian itu di pusatnya. Nah, kalau NDRC ini di Indonesia ada nggak? Ada, Pak. Itu namanya NDRC Indonesia, Pak. Nah ya, kan harusnya di setiap negara tuh. Meskipun ini pilot project, kan harusnya di setiap negara. Karena kan permasalahannya, ini kan menjadi mediator bagi pemain di satu sisi, klub di sisi yang lain, kan begitu tuh, Mas? Betul. Nah, kalau kemudian, ini pertanyaan praktis-praktis saja ya. Yang itu semoga nanti bisa mempertajam tulisan Anda nantinya. Jadi kan sekarang acap kali itu kontrak yang sudah ditandatangani harus bayar sekian. Tiba-tiba ada penghentian liga, misalnya. Liga 1 dihentikan, Liga 2 nggak jelas kapan begitu misalnya. Nah, permasalahannya klub nggak punya pemasukan yang seharusnya sponsor masuk atau kemudian pembagian rating TV atau kemudian pembagian sharing penjualan tiket itu kan harusnya bisa jadi income. Sehingga waktu kali pertama membuat kontrak, hal itu tidak dipikirkan. Tiba-tiba ada COVID begitu misalnya, ada pandemi, sehingga ada force majeure, bisa dikatakan seperti itu. Apa kemudian berkenaan dengan hal ini juga menjadi bahan kajian dari atau bahan kewenangan di NDRC ketika ada force majeure, kemudian dia menengahi sebagai mediator, toh memang kondisinya bukan karena one prestasi ya, bisa dikatakan begitu, dari klub, tapi memang klubnya juga kesulitan, akhirnya pemain juga kesulitan untuk dibayar atau gagal bayar terhadap pemenuhan kontrak tadi misalnya. Nah, kalau dalam hal seperti ini bagaimana? Baik, kalau merujuk force majeure, kemarin itu PSSI mengeluarkan yang namanya SK, Pak. Jadi SK tersebut menjelaskan bahwa setiap klub maksimal hanya dapat membayar 25% gaji pemain-pemain tersebut. Nah, hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak. Misalnya memang ketika pemasukan utamanya
tiket dari penonton atau rating TV dan hal tersebut di stop, otomatis klub memang mengalami masalah finansial. Nah, PSSI sebagai lembaga tersebut mengeluarkan SK atau hal tersebut istilahnya memberikan SK terhadap klub yang terdapat pada kompetisi tersebut membayar maksimal 25% dari gaji pemainnya. Nah, seperti itu, Pak. Tapi hal tersebut juga mengalami banyak perdebatan. Kalau saya melihat informasi di beberapa webinar itu, justru SK yang dikeluarkan PSSI yang membuat maksimal pembayaran 25 itu melanggar asas kebebasan berkontrak, Pak. Asas sursurvanda itu, Pak, kalau tidak salah. Nah, seperti apa? itu. Asas fakta sursurvanda, Pak. Fakta sun servanda. Sun servanda. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan saya berarti antara pemain dan klub selesai dengan PSSI dengan SK itu? Belum, Pak. Karena beberapa klub justru mengalami kesulitan finansial tersebut. Nah, beberapa pemain datang atau ke NDRC itu sendiri, Pak, untuk melaporkan kejadian itu, terutamanya di klub Liga 2, Pak. Nah, itu maksud saya. Kalau permasalahannya selesai di PSSI lah, ngapain ada NDRC kan begitu pertanyaannya. Pertanyaan saya kan bagaimana peran NDRC kalau ada post mayor seperti ini kan begitu. Nah, kalau kemudian ada surat keputusan dari PSSI yang kemudian sok-sokan memberi penengah gitu, klub harus bayar 25%. Dong klub itu pemasukan 0 kok, suruh bayar 25% itu gimana kan gitu. Lah yang pemain datang ke NDRC itu yang dituntut siapa? PSSI atau klubnya? Klub yang bersangkutan, Pak. Karena tidak memenuhi HAM atau gajinya tersebut. Nah, kalau kemudian NDRC berarti menengahi pada konteks post mayor juga, pokoknya apapun asalkan dilaporkan oleh pemain itu bisa gitu ya. Ini NDRC berarti pada pihak pemain sebenarnya untuk melindungi hak pemain begitu ya. Iya, Pak. Klub dengan klub, pemain dengan pemain. Kalau di penjelasannya seperti itu. Oh, jadi kalau klub melaporkan pemainnya nggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa. Contohnya kasusnya apa kalau begitu? Kalau terkait kasus belum mengetahui secara detail, Pak, saya terkait klub dengan pemain. Cuma kalau pemain dengan klub terkait penunggakan gaji pemain. Jadi misalnya ada klub sudah mengontrak bayar mahal, bayarnya di depan, baru sepak bola sekali meninggal. Nah, itu bisa diselesaikan NDRC atau enggak, Mas? Bisa, atau Pak. duit? Kalau merujuk pada peraturan PSSI terkait NDRC, Pak. Apa ya? Peraturan apa yang Anda maksud? Ini agak aneh nih masalahnya. Gini loh, Mas. Jadi Mas Anon itu entah ini NDRC atau hukumnya FIFA, itu kan sebenarnya konteksnya kan keperdataan. Kalau misalnya seperti si contoh tadi, ada pemain dikontrak 1 miliar untuk satu musim misalnya. Baru sepak bola sekali kena serangan jantung meninggal. Gitu. Kan duit sudah diterima ya. Kemudian klub apakah klub itu kemudian bisa mengajukan ke NDRC berkenaan dengan kerugian yang dia derita karena baru sepak bola sekali sudah meninggal pada pemainnya, bisa nggak? Kalau pemainnya meninggal kan putus kontrak tuh, Mas. Syarat-syarat hapusnya perjanjian kan salah satunya meninggal dunia. Kok Anda ya bisa, Pak, ya kasihan keluarganya, bro, gimana? Kan keluarganya tidak berkontrak dengan klub, yang berkontrak pribadi-pribadi. Nah, masalah dia kemudian meninggal dunia berarti putus